Oke, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Heri Kurniawan di channel YouTube saya Sanjan Edukasi. Kali ini saya akan mengulas tentang tips cara bagaimana kita berhenti merokok. Tentu ini sangat penting buat anda-anda yang pengen berhenti merokok, atau mungkin buat yang nonton, mungkin wanita, mungkin suami anda merokok, dan bagaimana cara berhenti merokok. Mungkin video saya sederhana karena video saya adalah sebatas video cerita saja. Saya buka cerita tentang pengalaman saya berhenti merokok dengan cara yang mungkin berbeda dengan yang lain, dengan laki-laki yang lain yang berhenti merokok, karena saya lebih mengutamakan dengan perasaan. Ya, bagaimana caranya? Kita simak, monggo. Satu, kita yang perlu kita perhatikan adalah niat. Jadi ketika kita mau niat, ini buat anda yang merokok, niat ingin berhenti merokok, itu jangan sampai ada unsur paksaan. Jadi jangan sampai karena ada desakan dari keluarga atau mungkin istri atau mungkin siapapun itu. Jadi biasanya ketika kita perokok itu biasanya rata-rata sifat perokok itu sudah kaku. Kaku bagaimana? Kaku karena kita suka, karena kita sudah suka merokok. Rokok itu sudah bagian dari kesenangan kita, sehingga ketika kita ngerasa senang, otomatis kita nggak mau diusik dong. Itu salah satunya. Sehingga kita harus mengawali niatan tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Jangan ada paksaan, jangan ada tekanan. Itu salah satunya. Usahakan kita berhenti merokok karena dengan alasan yang logis. Jadi kita harus membuka hati, membuka pikiran kita bahwa rokok itu merugikan. Rokok itu membuat kita rugi. Satu, secara kesehatan. Dua, secara materi. Bagaimana tidak? Kita akan semakin rokok, semakin waktu akan semakin mahal. Dan maaf, mungkin tidak semua orang nyaman dengan harga rokok yang mahal. Itu salah satunya. Jadi kita harus jeli dalam mengamati diri. Ketika kita merasakan kesehatannya sudah agak menurun, misalnya batuk, pilek, atau mungkin sakit kepala, atau mungkin sakit yang lain, coba anda rasakan dan anda memakai perasaan, memakai hati, nalar pikiran, anda suntikkan kepada niat anda. Kita masukkan di dalam niat bahwa memang asap rokok itu merugikan fisik kita, kesehatan kita. Itulah yang mengawali biar kita lebih nyaman dalam niat. Kedua, satu ya tadi, niat yang tanpa ada unsur paksaan. Kedua, biasakan ketika kita sudah niat untuk berhenti merokok. Yang kedua adalah jangan terlalu nyaman dengan rokok yang enak. Itu yang kedua. Jadi pengalaman saya pribadi, ketika saya sudah niat untuk berhenti merokok, tapi saya belum bisa berhenti, saya harus mencoba membeli rokok yang murah. Kenapa harus murah? Karena rokok yang lebih murah itu kebanyakan rokoknya nggak enak kayak gitu. Jadi saya harus nyoba tembakau yang nggak enak. Biar apa? Biar saya nggak tuman gitu. Biar saya kapok. Ketika saya kapok, saya nggak tuman lagi, itu akan semakin mudah saya berhenti merokok. Itu alasannya ya. Jadi yang kedua adalah satu, niat. Kedua adalah membeli rokok yang murah. Jadi itu cara pelan tapi pasti. Ketika kita sudah merokok dengan rokok-rokok yang sederhana, kita pasti nggak akan tuman. Kenapa? Karena nggak enak. Istilahnya kalau orang Jawa bilang bekok gitu. Kita akan nyoba rokok, kita isep, itu langsung kita akan kena, itu pusing, nggak enak. Mungkin kadang yang udah anti dengan rasa-rasa yang aroma yang nggak enak itu kan kadang-kadang akan sampai kayak batu atau mungkin muntah. Nikmati ketidakenakan itu biar kita lebih mudah untuk meninggalkan rokok. Dan berikutnya adalah permalukan diri kita. Bagaimana caranya mempermalukan diri kita? Kita coba ketika kita duduk di sama teman-teman,
kita pegang rokok yang murah tadi sambil kita ngomong saya mau berhenti merokok gitu. Makanya saya beli rokok murah kayak gitu, biar kita malu gitu. Malu bagaimana? Bukan malu karena rokoknya murah, bukan itu. Kita akan merasa malu ketika kita masih tetap merokok terus itu. Jadi yang ketiga adalah permalukan diri kita sendiri. Dan setelah pelan kita sudah berhenti merokok, kita nggak usah ketika kita nongkrong itu kita nggak usah perlu ngeluarin rokok, bilang saja saya udah berhenti merokok, padahal itu masih dalam tahapan proses berhenti ya, katakanlah gitu. Jadi ketika ada yang orang nawarin apa, kita ngomong saja saya pelan berhenti merokok. Nah itu cara kita mempermalukan diri kita sendiri, sehingga ketika kita nanti mau coba ngambil rokok di depan umum atau kita mau merokok di depan umum, kita akan malu. Kenapa? Karena kelihatan kita hanya main-main saja, kita cuma ngomong doang gitu. Jadi mempermalukan diri kita itu bagian dari mempermalukan diri sendiri, itu bagian dari cara kita untuk lebih meningkatkan kehati-hatian, biar kita tidak memaksakan kehendak tadi. Ketika ngomongnya sudah berhenti merokok tapi kok udah ngerokok lagi gitu loh, kok masih ngerokok lagi, itu kita akan merasa malu. Setelah itu ini sudah saya coba nih ya, jadi saya udah mencoba hal ini dan alhamdulillah berhasil, dan sekarang saya udah berhenti merokok. Walaupun banyak teman-teman yang bilang sama saya, kenapa kamu berhenti merokok gitu. Tapi saya bisa gitu. Dan saya dulu pernah ngalamin hal-hal seperti orang-orang pada umumnya ya, yang nggak bisa jauh dari rokok. Ketika pikiran banyak, stres kayak gitu, kita harus rokok sambil ngopi segala macam. Saya udah merasain itu. Cuman gini bedanya, saya banyak menggunakan akal, saya banyak menggunakan akal pikiran dan nalar gitu. Jadi ketika saya merasa rugi, logikanya gini, kita rugi, kita udah sakit-sakitan katakanlah gitu, ngisep rokok batuk, kadang sampai kita katakanlah sakit kepala, kadang sesek gitu. Terus ngapain kamu masih ngisep rokok gitu? Nah saya sendiri seperti itu. Jadi saya lebih ke arah berpikir jangka panjang. Ketika kita pengennya sehat ya kita harus menjaga kesehatan kita. Ketika kita ingin panjang umur ya kita harus berhati-hati dengan fisik kita, kan kayak gitu. Walaupun masalah kesehatan dan usia itu bukan kehendak kita, misalnya gitu, bukan kita yang menentukan, sang pencipta yang menentukan, tapi logikanya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang mau berhenti merokok tapi bahasanya masih kayak apa ya, kadang ada orang yang ngomongnya gini, saya ketika diminta milih ya, makan dengan rokok, saya mendingan milih rokok. Kadang ada orang lagi bilang kayak gini, saya nak diminta berhenti merokok mendingan saya mati saja gitu. Maaf, itu bodoh. Saya langsung ngomong itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena hal seperti itu adalah hanya mencerminkan keras kepala. Maaf, kebodohan. Mencerminkan sebuah kebodohan. Ketika kita pikiran cerdas, kita pakai logika nalar yang sehat, kita pakai akal yang sehat ya, yang sehat, yang cerdas, kita akan memilih hal yang terbaik untuk kita sendiri, untuk diri sendiri, untuk keluarga juga. Seperti itu. Itu yang membuat kita semakin mudah meninggalkan rokok dan asap rokok yang merugikan. Berikutnya gini, ketika kita sudah berhenti merokok, kita tunjukin ke semua orang bahwa saya berhenti merokok. Semakin banyak kita ngomong kita berhenti merokok, kamu berhenti merokok, misalnya gitu, itu akan membuat kita semakin kuat untuk benar-benar berhenti. Karena ketika kita nyoba masih rokok lagi, malu kita akan semakin besar. Laki-laki yang paling anti adalah malu. Jadi ketika kita sudah berhenti merokok kok masih lanjutin rokok lagi, udah tutup aja mukanya, malu. Nah itu salah satu trik-trik saya yang pernah saya jalani, dan sejauh ini saya berhasil. Karena tak lain karena saya memang menggunakan akal juga. Maaf, saya berakal juga. Saya jadi bisa mempertimbangkan ini rugi, ini untung, ini
membuat fisik saya sakit dan ini membuat fisik saya sehat, kayak gitu. Jadi mungkin ini pasti di yang nonton ini